Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun penjenengan berada, saat ini kita bersama-sama akan mengikuti ibadah keluarga dan juga persiapan perjamuan kudus. Karena itu mari kita bersama-sama memulai ibadah kita saat ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 161, bait 1 dan bait yang ketiga, Segala Kemuliaan. Mari kita bersama-sama memasuki panggilan ibadah yang demikian. Ibadah keluarga dan persiapan perjamuan kudus Paskah pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta yang senantiasa berkarya dan menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Mari kita sambut dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 174B, bait yang pertama, Ku Heran Juru Selamatku. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersama-sama melengkapi segenap pujian dan doa kita di dalam kita merenungkan firman Tuhan yang pada saat ini disaksikan dalam Injil Yohanes 12 ayat 20 sampai dengan 36. Sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu hati untuk menyerahkannya kepada Tuhan dengan berdoa. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan beri dalam kami menghayati kehidupan yang Tuhan berikan untuk bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Dan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus yang menyertai kami, memimpin kami, supaya kami dapat memahami apa yang Kau kehendaki, dan Roh Kudus membimbing kami untuk melakukannya. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dalam Kristus Tuhan kami berdoa.
Amin. Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan 36 yang demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Dalam perikop ini diberikan judul oleh LAI, Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah, pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu?" Kata Yesus kepada mereka, "Hanya sedikit waktu lagi terang itu ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Demikian pembacaan kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan perikop saat ini, renungan saya beri judul Kematian Kristus Mengubah Hidup Kita. Bapak Ibu saya yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kata-kata bijak yang berbunyi demikian. Kesempatan tidak selalu datang untuk yang kedua kali. Ya, kata-kata ini ya sesungguhnya berarti agar kita tidak menyia-nyiakan waktu ya, atau kesempatan yang
Tuhan berikan. Sebab Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karya pelayanan Tuhan Yesus ya tidak hanya ya berdampak ya berpengaruh bagi kehidupan orang Yahudi, tetapi juga berdampak bagi orang di luar Yahudi. Itu orang-orang di sini adalah orang-orang Yunani. Banyak orang yang mencari Tuhan Yesus ya untuk mendengarkan khotbahnya, untuk mengalami pertolongan ya, melalui mujizatnya, untuk menjadi pengikutnya. Ya. Bahkan banyak di antara mereka yang ingin mencari tahu ya, siapa sebenarnya Yesus itu, ya, apa sebenarnya misinya, tujuannya apa dari semua yang dia lakukan. Ya. Banyak orang mengikut Yesus maupun orang-orang yang juga tidak senang dengan kehadirannya, yang sebenarnya mereka juga tidak tahu siapa Yesus, apa misinya, dan apa tujuannya. Dikisahkan bahwa dalam iring-iringan orang yang beribadah ke Yerusalem pada masa Paskah, perayaan Paskah, ada orang-orang Yunani yang ingin bertemu dengan Yesus pada waktu itu. Mereka menyampaikan keinginannya kepada Filipus, lalu Filipus meneruskan kepada Andreas. Ya. Memang tidak dikisahkan di sini apakah mereka kemudian bertemu dengan Yesus. Tetapi di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus menggunakan kesempatan untuk bertemu dengan banyak orang, ya. Baik dari orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, ya. Dari orang Yunani untuk menjelaskan semuanya, menjelaskan apa yang akan terjadi atas dirinya, ya. Dan beberapa hal yang bisa kita lihat di sini dari perkataan Tuhan Yesus. Yang pertama ialah bahwa ia memakai gambaran tentang biji gandum, ya. Sebuah prinsip yang ada di alam ini, ya, bahwa kematian, pengorbanan itu diperlukan bagi kehidupan selanjutnya. Satu biji gandum yang ditanam akan menghasilkan banyak bulir gandum. Begitu pula Yesus, bahwa kematiannya di kayu salib akan menyelamatkan banyak orang, ya, akan menghasilkan, membawa banyak orang kepada kehidupan. Ya. Karena itu di sini kita juga bisa melihat bahwa Tuhan Yesus juga meminta respon, ya, kepada para orang-orang pada waktu itu, tanggapan pribadi atas dirinya, apakah orang akan mencintai nyawanya atau tidak mencintai nyawanya. Sebab mengikut dia berarti melayaninya dan bukan melayani diri sendiri. Bahwa Allah Bapa hanya memuliakan mereka yang memuliakan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah bahwa salib merupakan jalan yang harus dia lalui demi mewujudkan karya penebusan, karya penyelamatan. Dan kita melihat di sini bahwa Yesus sangat terharu, ya, ketika menyadari bahwa kematiannya sudah dekat. Ya. Dalam ucapan kemanusiaannya, ya, nampak bahwa dirinya sangat gundah, ya. Bahwa ia tahu, sebab ia tahu bahwa ia akan memasuki sebuah pengalaman yang genting, ya, pengalaman yang mungkin mengerikan dari karya penebusan. Namun kemudian, ya, karena Yesus pada waktu itu berhasil menepis, ya, kemanusiaannya dan ia ingin melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, ya. Di situ kita juga bisa melihat respon dari surga, ya, dari perkataan surga, ya, yang menyatakan bahwa aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Nah, suara itu menyatakan pembenaran ilahi atas pilihan
yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu. Dan bagi mereka yang telinganya tidak terbuka ya, menerima pernyataan itu mendengar seperti bunyi guntur ya. Sementara yang lain mendengar seperti percakapan malaikat dengan Yesus. Dan hanya Yesus yang mengenal suara itu selaku pernyataan surgawi untuk mereka yang berada di situ. Yang ketiga adalah peristiwa penyaliban itu adalah peristiwa penghakiman atas dunia ini. Penguasa dunia adalah istilah yang digunakan penulis Injil Yohanes untuk iblis, ya, yaitu penghulu kekuatan-kekuatan dunia yang melawan Allah. Dunia adalah orang-orang yang tinggal di dalamnya, maupun juga kekuatan-kekuatan jahat yang berupaya menguasai kehidupan mereka. Penderitaan salib adalah wujud Bapa memuliakan Yesus. Ya. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Salib adalah penderitaan dan kematian sekaligus pengharapan dan kehidupan kekal. Melalui penyalibannya, Yesus akan menarik orang datang kepadanya. Yang keempat, saudara, Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah sang terang yang berada di tengah-tengah mereka. Sebentar lagi dia akan meninggalkan mereka. Dia ingin orang-orang yang percaya kepadanya tetap ada dalam satu barisan dengan dia. Sebab salib adalah tanda untuk melihat siapa orang yang akan menerima karya penyelamatan Allah di dalam dirinya dan siapa yang menolaknya. Bapak Ibu saya yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus bukanlah sebagai raja untuk golongan tertentu seperti pemahaman orang banyak, ya. Bukan pula untuk menggulingkan pemerintahan Romawi yang berkuasa. Bukan untuk menyaingi ahli Taurat, imam kepala, atau juga kaum Farisi dan Saduki. Dia datang untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan akibat dosa. Dan misi penyelamatan itu dia kerjakan melalui jalan salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia telah menebus kita melalui salib, menarik kita menjadi miliknya. Apapun keberadaan kita adalah berharga, sebab hidup kita mengarah kepada kehidupan kekal. Kematiannya mengubah hidup kita menjadi berarti, menjadi berharga. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita pergunakan waktu atau kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk datang kepadanya dalam pertobatan, dalam penyerahan diri sepenuhnya, dengan menyerahkan nyawa, mengikut dia dan melayani dia, maka kita akan merasakan kekuatan kasih-Nya yang memampukan kita menapaki perjalanan hidup ini. Terlebih saat kita menghadapi konsekuensi karena kita memilih menerima karya Tuhan Yesus Kristus. Sebab telah nyata bagi kita bahwa Tuhan Yesus telah melampaui hidup dalam kemanusiaan, menderita, mati, dan bangkit, hidup dalam keilahian. Tetaplah bersatu dalam barisannya, tetaplah berada dalam satu percaya, satu iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saya yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki persiapan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Perkenankan pada kesempatan ini kami mengingatkan bahwa yang diperkenankan mengikuti perjamuan kudus adalah warga jemaat dewasa, sudah dibaptis dan sidi, tidak sedang dalam penggembalaan khusus. Perjamuan kudus adalah tanda kudus yang ditetapkan Allah bagi umat miliknya, yang mengandung penghayatan akan kematian, kebangkitan, dan penantian akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Perjamuan kudus disebut kudus, artinya siapapun yang mengikuti perjamuan kudus haruslah ia hidup taat dan melakukan kehendak Tuhan dalam kebenarannya. Perjamuan kudus tidak hanya menggambarkan persekutuan umat dengan Allah saja, tetapi juga persekutuan antar umat dengan sesamanya. Oleh karena itu haruslah ia hidup dengan sesamanya dalam damai dan kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena pada dasarnya perjamuan kudus itu berisi kasih Allah yang kudus, oleh karena itu marilah kita menguji hati kita masing-masing sebelum memasuki meja perjamuan. Saat ini mari kita melihat diri kita pribadi seutuhnya. Sejenak kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia berdosa di hadapan Allah. Apa yang kita lakukan dan pikirkan dalam kehidupan sehari-hari seringkali jauh dari kehendak Allah. Seringkali kita melupakan Tuhan dalam rencana dan kehidupan ini. Demikian juga karena perjamuan kudus ini berisi persekutuan kita dengan sesama orang percaya. Mari kita melihat diri kita masing-masing, menyadari bahwa kita belum mampu mengasihi sesama kita dengan sepenuh hati. Seringkali dalam hati kita masih menyimpan kebencian, kekecewaan, amarah, dendam, sakit hati, dan bahkan perselisihan terhadap sesama. Kita akui bahwa kita belum mampu hidup damai dengan sesama kita. Saat ini, mari kita datang kepada Tuhan dalam penyesalan. Kita akui dosa-dosa kita di hadapannya dengan hati yang tulus dan penuh penyesalan. Karena jangan ada di antara kita yang mengikuti perjamuan kudus secara sembarangan. Mari kita masuki doa pengakuan dosa dan mohon pengampunan dosa. Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan telah Engkau nyatakan di dalam Engkau datang di tengah-tengah dunia ini di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu untuk mengucap syukur karena kami telah menjadi milik-Mu dan Engkau telah mengundang kami untuk menghayati karya-Mu dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitan-Mu. Kami sadar bahwa kami masih jauh dari apa yang Kau kehendaki, bahkan tidak layak untuk bersama-sama memasuki, mengikuti perjamuan kudus ini. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami. Layakkan kami untuk mengikuti perjamuan-Mu, sehingga sungguh kami dapat mendapatkan kekuatan baru, kesegaran iman kami, untuk kami melanjutkan kehidupan yang Tuhan berikan. Kami serahkan doa kami dengan penuh ucapan syukur
dan pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk berdiri. Bagi siapapun yang mau mengakui segala dosa dengan hati yang jujur dan tulus di hadapan Tuhan, serta berjanji tidak mengulangi kesalahannya kembali, Allah Bapa yang Maha Kasih akan mengampuni dan memberikan anugerah-Nya kepada kita sebagaimana yang difirmankan demikian. Oleh karena Dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai dengan 39. Bapak Ibu saya yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menerima undangan perjamuan kudus. Saat ini saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk kembali memantapkan diri sebelum memenuhi undangan Tuhan, datang di meja perjamuan dengan menyampaikan pertanyaan sebagai berikut. Apakah saudara-saudara bersedia untuk memenuhi undangan Tuhan dalam perjamuan kudus Paskah? Bagaimana jawaban saudara? Apakah bersedia? Atas kesediaan saudara-saudara sekalian menjawab undangan Tuhan untuk ikut dalam perjamuan kudus-Nya, kami mengucapkan terima kasih. Jemaat disilahkan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama mengungkapkan sukacita dan syukur kita dengan kita memberikan persembahan yang kita iringi dengan nyanyian Kidung 183 bait yang pertama, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Menjulangnya tak atas bukit kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku, dari sinarnya yang memancarkan si agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra. Bagai pelaut yang garam merindukan di ufuk timur pagi merekam. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menyatukan hati untuk kita berdoa syafaat. Allah Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kembali menghayati kasih Tuhan. Di dalam kami bersama-sama juga mengumpulkan
persembahan. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini, sehingga dapat dijadikan sebagai sarana untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan melalui gereja Tuhan. Dan saat ini kami bersama-sama juga mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus Paskah. Kiranya sungguh penghayatan dalam persiapan ini membekali setiap kami untuk kami datang di meja perjamuan dengan penuh sukacita dan merasakan bahwa Tuhan senantiasa memberkati kami dan memperbaharui kami. Saat ini Tuhan, kami juga menyerahkan keberadaan situasi kondisi yang kami alami, yang bangsa kami alami, bahkan dunia alami, di mana pandemi COVID-19 masih berlangsung Tuhan dan belum dapat diatasi. Kami menyerahkan tenaga medis yang menangani para pasien COVID-19. Tuhan juga selalu memberikan kebijaksanaan, kemampuan, bahkan kesehatan, kekuatan untuk tetap mereka melakukan tugasnya dengan penuh dedikasi, sehingga banyak pasien COVID yang dapat memperoleh kesembuhan karena juga senantiasa apa yang menjadi tugas yang mereka lakukan. Demikian juga bagi pasien COVID-19, Tuhan juga memberkati mereka semua dalam melakukan atau mengalami pengobatan-pengobatan baik oleh medis, oleh dirinya sendiri, dan juga oleh keluarganya maupun juga melalui obat-obatan yang ada. Dan terlebih kami juga menyerahkan upaya-upaya pemerintah menangani COVID-19 melalui protokol kesehatan dan juga melalui vaksinasi COVID ini Tuhan. Tuhan juga memberkati segala upaya-upaya pemerintah ini untuk dapat mengatasi pandemi ini, sehingga kami juga akan mengalami situasi yang betul-betul berubah, di mana pandemi dapat diatasi, sehingga aktivitas kehidupan kami dapat berjalan kembali sebagaimana biasanya. Kami serahkan juga pekerjaan-pekerjaan kami, juga anak-anak kami, bahkan juga mereka yang saat ini sedang melakukan pekerjaan. Tuhan juga memberkati mereka semua, memberkati proses belajar mengajar bagi setiap anak-anak bangsa Tuhan, untuk tetap berproses di tengah mereka ingin meraih apa yang menjadi masa depan yang ingin dicapainya. Kami serahkan juga keluarga kami masing-masing, pekerjaan kami, aktivitas kami, Tuhan. Kami menyerahkan di hadapan-Mu. Kiranya kami sebagai keluarga Allah, kami mampu melanjutkan kehidupan pemberian Tuhan di tengah situasi pandemi ini, dan juga boleh mengambil peran untuk bersama-sama mengatasi pandemi ini. Ya Tuhan, inilah yang menjadi ungkapan syukur dan permohonan kami. Sempurnakanlah ya Tuhan, dan semuanya ini kami akhiri di dalam kami menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus melalui kematiannya telah mengubah hidup kita menjadi kehidupan yang berharga. Karena kehidupan kita menuju kepada kehidupan kekal. Karena itu mari kita senantiasa mengikut Tuhan,
sampai kapanpun. Dan mari kita akhiri dengan kita menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 413 bait yang pertama, Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tentrem raharja